Five News. Five News. High Five. Hai sahabat kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 21 November 2025. Warga Korea Selatan ikut memprotes pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan. Kelompok sipil dan anggota Partai Progresif Republik Korea menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul pada Rabu 19 November 2025. Dalam aksi itu, para peserta demo mengecam keras pernyataan Takaichi yang dianggap menyesatkan dan provokatif. Juru bicara Partai Progresif Republik Korea Shin Mi-yeon menyebut komentar Takaichi itu telah memperburuk situasi di kawasan. Menurutnya, klaim bahwa wilayah negara lain secara langsung mempengaruhi keamanan nasional Jepang mencerminkan cara pandang imperialistik. Penyebab kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang yang berinisial D mulai terungkap. Anggota keluarga D yakni Tiwi mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi lisan dari RSUP Karyadi Semarang. Hasil otopsi menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh D. Namun, dokter menemukan ada indikasi aktivitas berlebihan yang membuat jantung korban pecah. Temuan ini justru menimbulkan banyak tanda tanya, mengingat korban ditemukan meninggal dalam kondisi tanpa busana di sebuah hotel di Gajah Mungkur, Semarang pada Senin pagi 17 November 2025. Meski pihak keluarga telah menerima penjelasan lisan, pihak Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah mengatakan hasil otopsi resmi belum diterima. Jet tempur F-35 yang dijual Amerika Serikat ke Arab Saudi disebut tak secanggih milik Israel. Hal itu diungkapkan para pejabat AS setelah Israel menyuarakan kekhawatiran penjualan jet tempur tersebut dapat mengganggu keunggulan militernya di Timur Tengah. Pejabat AS yang berbicara kepada Reuters pada Rabu 19 November 2025 mengatakan F-35 untuk Arab Saudi akan mengalami pembatasan fitur, termasuk sistem senjata dan peralatan canggih yang dimiliki Angkatan Udara Israel. Mereka menjelaskan setiap jet F-35 selalu disesuaikan untuk negara penerima, dan Riyadh hanya akan mendapatkan 2 skuadron, sementara Israel telah memiliki 2 skuadron dan 1 skuadron tambahan dalam proses pemesanan. Para pejabat juga menyatakan penjualan tersebut masih harus mendapat persetujuan Kongres AS. Roy Suryo dan sejumlah pihak yang merupakan tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dicekal ke luar negeri. Polda Metro Jaya resmi mencekal Roy Suryo dan 7 tersangka lainnya untuk bepergian ke luar negeri untuk memastikan proses penyidikan berjalan tanpa resiko pelarian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto pada Kamis 20 November 2025 menjelaskan bahwa 8 tersangka diwajibkan melapor setiap pekan. Langkah itu diambil karena mereka telah berstatus sebagai tersangka. Meski dicekal ke luar negeri, Budi menegaskan para tersangka tidak dikenai status tahanan kota, sehingga masih diperbolehkan bepergian di dalam wilayah Indonesia selama tetap memenuhi kewajiban lapor mingguan ke Mapolda Metro Jaya. China menyentil harga diri Jepang buntut pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi soal isu Taiwan. China menegaskan Perdana Menteri Li Qiang tidak akan bertemu Takaichi demi mendengar klarifikasinya di sela KTT G20 di Afrika Selatan mendatang. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing Mao Ning pada Kamis 20 November 2025.
China seakan memberi sinyal kuat mendesak Takaichi mengumumkan permintaan maafnya secara luas, bukan empat mata. Tak berhenti di situ, China masih tetap pada pendiriannya, mengecam Jepang tak usah mengusik urusan internal negaranya dengan Taiwan. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia.